Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Rifaiyah dengan NIM 083 dari kelas 6C Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan sedikit menjelaskan tentang APM dan APK serta jumlah fasilitas sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Jadi sebelum memasuki pada pembahasan pada ranah Kabupaten Bangkalan, di sini saya akan sedikit menjelaskan deskripsi dari APM dan juga APK. Jadi APM adalah angka partisipasi murni atau APM adalah proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Jadi APM ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Kemudian untuk APK atau angka partisipasi kasar adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jadi konsepnya itu perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Jadi kegunaan dari APK ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu sebagai indikator pelengkap dari indikator angka partisipasi murni, sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang, namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Baik, langsung saja yang pertama di sini pada daerah Kabupaten Bangkalan. Yang selanjutnya adalah jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut kecamatan dan tingkat pendidikan di Kabupaten Bangkalan tahun 2019 sampai dengan 2021. Jadi yang pertama adalah untuk SD. Jadi untuk SD ini fasilitasnya pada tahun 2009 fasilitas sekolah untuk tingkat SD ini pada tahun 2019 ada 276, kemudian tahun 2020 ada 276 dan 2021 itu menurun menjadi 274. Kemudian jadi pada 2021 ini menurun menjadi 274 itu berkurang pada sekolahan di ada di Kecamatan Geger dan juga Klampis. Kemudian pada tingkat SMP pada tahun 2019 untuk fasilitas sekolah itu ada 204, kemudian 2020 itu ada 207 dan pada tahun 2021 itu ada 185. Selanjutnya itu pada tingkat SMA. Fasilitas pada tingkat SMA itu fasilitas sekolah tingkat SMA pada tahun 2019 itu ada 85, tahun 2020 ada 95 dan 2021 ada 85. Kemudian untuk tingkat fasilitas sekolah SMK pada tahun 2019 itu ada 51, kemudian 2020 ada 53 dan 2021 itu ada 53. Kemudian untuk fasilitas sekolah perguruan tinggi pada tahun 2019 itu ada 9 dan 2020 ada 9 dan 2021 itu ada 10, di mana bertambah di Bangkalan 1 dan juga di Blegah.
Yang selanjutnya adalah mengenai angka partisipasi murni atau APM dan juga angka partisipasi kasar atau APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Jadi sebelumnya untuk APM ini kan nilai APM ini kan berkisar antara 0 sampai dengan 100%-an. APM ini menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM itu akan mencapai 100%. Secara umum, APM ini akan selalu lebih rendah dari APK karena APK itu menghitung jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Nah, untuk APM sendiri ini pada tingkat jenjang pendidikan SD atau MI dan juga sederajat pada tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan ini ada 95,72% dan pada tahun 2021 itu 96,35%. Kemudian untuk SMP dan juga sederajat untuk pada tahun 2020 itu ada 74,40% dan pada tahun 2021 itu ada 74,16%. Kemudian untuk tingkat SMA atau sederajat itu pada tahun 2020 itu ada 40,46% dan pada tahun 2021 itu ada 41,61%. Nah, kemudian untuk APK atau angka partisipasi kasar. Jadi kan sebelumnya nilai APK itu bisa lebih dari 100%. Karena populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa yang telat bersekolah atau pengulangan kelas. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan kecepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan. Jadi kalau APM tadi itu kan ditentukan oleh tingkat usianya. Kalau di sini saya akan menjelaskan mengenai APK dan APM serta jumlah fasilitas sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut kecamatan dan tingkat pendidikan di Kabupaten Pamekasan pada 2019 sampai 2021. Pada sekolah dasar pada 2019 sejumlah 189, sedangkan 2020 sejumlah 189 dan 2021 sejumlah 188. Selanjutnya yaitu SMP. Pada 2019 sejumlah 148, 2020 sejumlah 150, pada 2021 sejumlah 149. Selanjutnya yaitu SMA. SMA pada 2019 sejumlah 99, pada 2020 sejumlah 99, pada 2021 sejumlah 98. Selanjutnya yaitu SMK. SMK pada tahun 2019 sejumlah 69, sedangkan pada 2020 sejumlah 70, 2021 sejumlah 71. Selanjutnya yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi pada 2019 sejumlah 12, 2020 12, pada 2021 juga 13. Baik, yang pertama yaitu APK dan APM di Kabupaten Pamekasan. Mengenai pengertian APK dan APM sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu teman saya sendiri. Di Pamekasan, APM atau angka partisipasi murni pada SD atau MI atau sederajat pada tahun 2020 97,66, pada tahun 2021 97,27. Sedangkan SMP atau MTS atau sederajat pada tahun 2020 76,07, 2021 78,14, SMA, SMK atau MA sederajat 2020 60,88, 2021 62,52.
Selanjutnya yaitu APK atau Angka Partisipasi Kasar. Pada SD atau MI sederajat pada tahun 2020 108,76, pada tahun 2021 107,74. SMP atau MTS atau sederajat 2020 87,38, 2021 92,52. SMA atau SMK atau MA sederajat 2020 80,27, 2021 80,84. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu dari Kabupaten Sampang. Jumlah desa keseluruhan yang memiliki fasilitas sekolah menurut Kecamatan Pendidikan di Kabupaten Sampang. Pada sekolah dasar, pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang 2019 itu ada 186. Nah, pada periode 2020 itu ada 186 juga. Jadi belum ada perkembangan. Pada 2021 itu ada 184. Selanjutnya yaitu pada sekolah SMP. Nah, dari sekolah SMP ini dari 14 kecamatan tadi pada 2019 itu ada 167. Nah, sedangkan 2020 itu ada 166. Sedangkan pada periode 2021 itu ada 166. Selanjutnya yaitu pada SMA. Nah, pada SMA ini pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang pada 2019 itu ada 116 sekolah. Nah, sedangkan 2020 itu ada 114 dan pada 2021 itu ada 113 sekolah SMA. Selanjutnya yaitu sekolah SMK. Nah, pada sekolah SMK pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang pada 2019 itu ada 66, sedangkan pada 2020 itu ada 62 dan pada 2021 itu ada 64 sekolah SMK di Kabupaten Sampang. Selanjutnya yaitu di perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi itu pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang itu pada tahun 2019 itu ada 8, yaitu pada Kabupaten Cerseh, Torjung, dan juga 3 di Sampang, 1 di Camplong, dan 1 juga di Robotel, dan 1 juga di Karangpenang. Sedangkan pada 2020 itu ada 7 dan pada 2021 itu ada 8. Selanjutnya yaitu angka partisipasi murni APM dan angka partisipasi kasar APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Sampang periode 2020 sampai 2021. Nah, untuk angka partisipan murni APM pada jenjang pendidikan SD, MI, dan juga SMP atau MTS, dan juga SMA, SMK, dan MA itu pada tahun 2020 itu ada 95,89 SD atau MI sederajat. Nah, untuk SMP atau MTS sederajat itu ada 69,11. Nah, untuk SMA, SMK atau MA sederajat itu ada 42,26. Dan sedangkan untuk 2021 jumlah angka partisipasi murni atau APM pada SD atau MI sederajat itu ada 95,88. Nah, untuk SMP, MTS dan sederajat itu ada 68,27. Nah, untuk SMA atau SMK atau MA sederajat itu ada 41,78. Nah, untuk angka partisipasi kasar atau APK di Kabupaten Sampang itu pada 2020 untuk jenjang SD, MI sederajat itu ada 109,81. Nah, untuk SMP atau MTS itu ada 94,14. Nah, untuk SMK, SMA atau MA itu ada 63,51. Sedangkan untuk pada 2021 untuk SDMI sederajat itu ada 110,53, untuk SMP atau MTS atau sederajat itu ada 92,13. Nah, sedangkan untuk SMA atau SMK atau MA itu ada 62,54. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Kabupaten Sumeneb. Yang pertama yaitu jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah
menurut kecamatan dan tingkat pendidikan Kabupaten Sumeneb pada tahun 2019 sampai 2021. 2019 SD 331, 2020 332, 2021 327. Pada jenjang pendidikan SMP 2019 245, 2020 243, 2021 241. Tingkat SMA 2019 155, 2020 162, pada 2021 158. Tingkat SMK pada tahun 2019 52, tahun 2020 57, tahun 2021 60. Pada tingkat perguruan tinggi pada tahun 2019 13, pada tahun 2020 13, pada tahun 2021 15. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai APM dan APK. APM adalah angka partisipasi murni, sedangkan APK adalah angka partisipasi kasar. Pada jenjang yang pertama yaitu mengenai APM. Pada jenjang SD atau MI pada tahun 2020 99,69, sedangkan 2021 kosong atau tidak ada. Pada jenjang SMP atau MTS pada tahun 2020 84,58, pada tahun 2021 masih tidak ada datanya. SMA, SMK atau MA pada tahun 2020 65,01, pada tahun 2021 masih tidak ada datanya. APK angka partisipasi kasar pada tahun 2020 pada jenjang SD atau MI 106,63, pada 2021 tidak ada. SMP atau MTS 2020 95,33, pada jenjang SMA, SMK atau MA 83,01.